Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Petang didukung oleh Diabetasol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Sejumlah tempat wisata di kawasan Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat dibongkar menyusul temuan pelanggaran izin operasional serta dampak lingkungan yang ditimbulkan hingga menjadi penyebab banjir di hilir. Benarkah tempat wisata jadi biang kerok bencana banjir? Pemirsa, sore ini kami juga akan mengajak Anda ke sejumlah lokasi yang tengah menyiapkan berbuka puasa, di antaranya di Masjid Istiqlal Jakarta dan di Surabaya, Jawa Timur. Inilah kabar petang selengkapnya bersama saya Sira Safira dan Aditya Nugroho. Pemirsa, razia pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat membuat para pedagang panik dan berhamburan demi menyelamatkan barang dagangan agar tidak diangkut petugas Satpol PP. Para pedagang berupaya mengambil kembali barang dagangan mereka yang dirazia oleh petugas Satpol PP. Bahkan sejumlah pedagang ini protes, namun petugas tetap mengangkut barang mereka yang menutup akses jalan. Operasi penertiban pedagang kaki lima yang rutin dilaksanakan dimaksudkan untuk membuka dan memperlebar akses jalan trotoar agar para pengunjung pasar dapat lebih nyaman dan aman. Pemirsa, seorang oknum polisi di Labuan Batu, Sumatera Utara diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang penderita ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Pemicunya, pelaku kesal lantaran sepeda motor miliknya dibakar korban. Dengan penuh amarah, kaki kiri Bribka Aldian Janurambe, personil Satlantas Polres Labuan Batu mendarat di wajah seorang perempuan yang diduga orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Ia melampiaskan kekesalannya kepada korban usai sepeda motornya yang terparkir di samping pos dibakar. Saat itu perempuan penderita ODGJ yang tengah membawa BBM dalam botol dan korek api mendekati barisan motor yang terparkir. Tanpa alasan jelas, ia langsung menyiramkan BBM dan membakar sepeda motor Bribka Aldian dan kabur sebelum berhasil ditangkap. Bribka Aldian Janurambe mengaku kesal dan menyesal atas peristiwa kekerasan yang ia lakukan. Atas nama pribadi saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Labuan Batu atas kesalahan saya. Itu semua tidak saya perbuat dengan sengaja, hanya sekedar refleks karena saya panik, karena kendaraan saya tiba-tiba dibakar. Kasus penganiayaan dan pembakaran motor ini dalam proses penyelidikan pihak Propam Polres Labuan Batu. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Edi Syaputra, TV One mengabarkan. Ditinggal ibunya memasak untuk persiapan menu berbuka puasa, seorang balita di Brebes, Jawa Tengah hilang dari rumahnya. Proses pencarian pun dilakukan oleh warga. Balita itu akhirnya baru ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia, tenggelam di saluran irigasi Jumat pagi. Jasad Randy Ibrahim, balita berusia 3 tahun asal desa Luwung Ragi, Kecamatan Bulukamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia ini akibat tenggelam di dalam air saluran irigasi yang tidak jauh dari rumahnya. Oleh pihak keluarga, balita Randy Ibrahim akan dimakamkan di pemakaman umum desa setempat pada Jumat siang. Pas sudah nyampe pasar Setanggal dikabarin, aku udah ketemu, aku udah nggak ada gitu. Terus katanya ketemu di sungai di nyangkut di jembatan. Tim Basarnas mengevakuasi seorang anak yang kakinya terjepit di saluran air di kawasan Jalan MT Haryono saat banjir melanda kawasan itu.
Proses evakuasi penuh dengan dramatis. Tim sempat menemui kendala sebab besi yang menjepit kaki anak tersebut tertutup air. Meski demikian, dengan kehati-hatian, personel Basarnas mampu melepaskan kaki anak itu dari besi yang ada di saluran air. Usai berhasil lepas dari besi pembuangan air, kaki sang anak mengalami memar dan lecet, sehingga harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Banjir yang merendam di beberapa titik lokasi Balikpapan kini berangsur surut. Pemirsa, bencana banjir dan tanah longsor melanda wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat imbas cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah itu. Bencana ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya dilaporkan hilang. Tim SAR gabungan Basarnas TNI Polri berhasil menemukan korban banjir. Petugas menemukan 2 korban di bawah puing-puing rumah yang rusak diterjang banjir luapan Sungai Cipalabuhan Ratu. 2 korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia adalah ibu dan anak atas nama Siti 35 tahun dan anaknya Nurlela yang berusia 3 tahun. Petugas sempat mengalami kendala saat mengevakuasi kedua korban karena posisi yang berada di bawah reruntuhan rumah milik korban. Yang diketahui bahwa di sini ada 2 korban yang rumahnya rubuh, kemudian diduga korban itu berada di bawah. Alhamdulillah ini tadi pukul 13.30 kedua korban bisa ditemukan bersama-sama. Untuk jenis kelamin dan hubungannya apa, Pak? Sekeluarga? Atau? Ini ibu dan anak. Ya. Upaya evakuasi korban juga dilakukan hingga kini oleh tim SAR gabungan terhadap 5 orang korban yang dilaporkan hilang yang diduga tertimbun longsor di Kecamatan Simpenan dan Kecamatan Lengkong. Sebelumnya dikabarkan wilayah Kabupaten Sukabumi telah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Hal tersebut membuat volume air sungai meningkat dan meluap mengakibatkan banjir yang merendam sejumlah kecamatan. Di antaranya Kecamatan Cikembar, sejumlah rumah di perumahan Pratama Indah terendam banjir dengan ketinggian 2 meter akibat luapan Sungai Cibojong pada Kamis malam. Tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, dan BPBD berupaya mengevakuasi warga korban yang terjebak banjir. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustiana, TV One mengabarkan. Pemirsa, akibat banjir bandang yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat dilaporkan 1 orang meninggal dunia dan 5 orang masih dinyatakan hilang. Hingga kini petugas masih terus berupaya mencari kelima korban. Untuk mengetahui informasi terbaru mengenai upaya pencarian korban yang dinyatakan hilang, kita sudah terhubung dengan rekan kami Rizky Gustiana yang berada di sana. Rizky, bagaimana dengan proses upaya pencarian korban terdampak banjir yang saat ini masih dinyatakan hilang? Cek. Kami kabarkan bahwa hari ini tepatnya pukul 13.20 2 orang berhasil ditemukan Basarnas dan gabungan TNI Polri, di mana 2 orang jenazah itu merupakan ayah dan nama dan yang cepat bahwa rumahnya akibat banjir bandang yang melanda kawasan Palabuhan Ratu pada kemarin sore. Namun hingga saat ini 5 orang masih dalam pencarian yang dan 2 orang di Kecamatan Simpenan dan 3 orang di Kecamatan Lengkong. Basarnas memang mengalami kesulitan untuk menembus ke Lengkong, terutama via Simpenan, karena ada beberapa titik longsor yang menghambat perjalanan menuju ke sana. Di antaranya ada 1 jembatan roboh dan ada 7 longsor yang memang menghalangi jalan untuk melakukan pencarian. Namun Basarnas telah mengambil alih evakuasi. Rencananya besok akan dilakukan upaya pencarian melalui udara dan hingga di Kecamatan Lengkong untuk mencari 3 orang yang tewas. Baik, terima kasih Rizky Gustiana, informasi langsung dari Sukabumi, Jawa Barat. Proses pencarian akan kembali dilanjutkan esok hari. Terima kasih. Pemirsa, banjir yang merendam ratusan rumah warga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat sebagian mulai surut. Namun, dampak banjir juga mengakibatkan 1 rumah milik warga ambruk.
Banjir yang merendam pemukiman warga di Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat, sebagian mulai surut. Namun, banjir mengakibatkan sejumlah rumah warga rusak. Bahkan, salah satu rumah milik warga ambruk. Pas rumah Bapak roboh, Bapak lagi ngungsi? Lagi ngungsi. Lagi ngungsi, saya pulang ke sini. Ngungsinya sama siapa? Sama istri saya. Pas pulang lihat? Iya, ini roboh. Selain itu, banjir juga membuat sejumlah peralatan rumah tangga miliknya pun hancur dan terseret banjir. Sebagian warga kini mulai membersihkan perabotan rumah dengan menggunakan air banjir. Alat-alat rumah tangga ini pakai air banjir, Bu, emang nggak kotor, Bu? Sementara dulu, Pak. Hilangkan lumpurnya dulu. Nanti kalau udah ada air bersih, orang nggak ada lampu. Warga berharap akan ada bantuan dari pemerintah terhadap rumah mereka yang rusak akibat banjir. Dari Karawang, Jawa Barat, Leo Chandra, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Jabodetabek terus dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun pusat, bahkan menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto. Sudah punya mekanisme, tinggal sekarang manajemen di lapangan itu penting sekali untuk supaya penanganannya efektif. Dan yang di depan untuk di mana-mana ya tentu pemerintah daerah. Kami akan mendukung, memberikan bantuan, ya. Dan setiap ada bencana Presiden selalu memberikan atensi. Ya, beliau selalu memberikan atensi dan juga kalau diperlukan beliau juga memberikan arahan-arahan secara langsung. Pemirsa, di bulan Ramadan, Masjid Raya Syekh Zayed di Solo menyiapkan 14.000 takjil dan menu berbuka puasa sebulan penuh. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan 8 pengusaha besar di Indonesia. Pertemuan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta membahas perkembangan terkini di tanah air dan dunia global. 8 pengusaha yakni Antoni Salim, Sugianto Kusumo, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Wijaya, Dato Sri Tahir James Riyadi, serta Tommy Winata. Dan dalam suasana diskusi yang santai, Presiden Prabowo membahas terkait perkembangan terkini serta program-program utama yang tengah dijalankan pemerintah. Salah satu yang menjadi atensi diskusi adalah program makan bergizi gratis, infrastruktur, industri tekstil, swasembada pangan, dan energi hingga Badan Pengelola Investasi Danantara. Presiden juga mengapresiasi atas dukungan yang diberikan oleh pengusaha terhadap berbagai kebijakan pemerintah, terutama menyangkut kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Usai bertemu dengan 8 pengusaha hari Kamis kemarin, hari ini Presiden Prabowo kembali memanggil sejumlah pengusaha besar di Istana Negara. Tidak hanya pengusaha besar, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga dipanggil ke Istana Negara. Mereka mulai tiba di Istana Negara sekitar pukul 2 siang tadi. Salah satu undangan yang tiba siang tadi adalah Ketua Umum Kadin Anindya Bakri.
bersama-sama, kan ada beberapa teman pengusaha yang hadir, ya kita ciptakanlah iklim yang sehat, kepastian hukum yang baik, tapi tujuannya justru seperti saat ini kita mesti kompak. Ini mirip tahun 2020, tahun 2008, 1998, dunia usaha dan pemerintah bahu-membahu untuk maju, kompak dan solid untuk menghadapi semuanya. Dan banyak sekali juga hal-hal yang bisa jadi peluang. Dengan Danantara ini tentunya investasi bisa terpusat, efisiensi bisa terlaksana, dan mudah-mudahan lah kita teman-teman di Kadin itu bisa berkolaborasi. Masjid Raya Syekh Zayed di Solo, Jawa Tengah menyelenggarakan sejumlah rangkaian kegiatan menyambut bulan penuh berkah bulan Ramadan. Salah satunya kegiatan yaitu menyiapkan 14.000 takjil dan menu berbuka puasa sebulan penuh. Masjid Raya Syekh Zayed Solo yang menjadi salah satu ikon wisata kota Solo ini tampak ramai. Di bulan suci Ramadan ini, masjid yang merupakan hadiah dari pemerintah Uni Emirat Arab UEA ramai didatangi pengunjung. Selain untuk beribadah sholat, para pengunjung juga datang untuk berwisata religi, menikmati keindahan arsitektur masjid khas Timur Tengah. Selama bulan Ramadan, masjid ini disibukkan dengan berbagai kegiatan. Salah satunya membagikan takjil gratis sebanyak 14.000 paket setiap hari selama bulan puasa. Selain itu, pihak DKM juga menyelenggarakan festival Ramadan berupa kegiatan ngabuburit dengan lantunan musik religi dan pentas seni Islami, serta qiraah jelang azan maghrib. Ramadan di Al Zayed seperti tahun kemarin kita menyediakan di hari biasa dari Senin sampai Jumat kita menyediakan kurang lebih 14.000 porsi makanan untuk buka bersama, terdiri dari 7.000 makanan berat, nasi komplit dan minuman, kemudian dan lauk komplit, kemudian ada 7.000 lagi makanan ringan, bubur, kola, es buah dan lain sebagainya. Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Masjid Raya Syekh Zayed buka 24 jam untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melaksanakan ibadah itikaf di masjid. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Masjid Istiqlal Jakarta menyediakan buka puasa gratis dengan ribuan nasi box setiap hari selama Ramadan. Pihak Masjid Istiqlal memberlakukan sejumlah aturan agar buka puasa berjalan dengan lancar. Seperti apa persiapan buka puasa di Masjid Istiqlal? Ada Fatima Albar yang akan mengabarkan dari sana. Silakan, bagaimana dengan persiapan buka puasa di Masjid Istiqlal, Fatima? Assalamualaikum Aditya dan juga pemirsa. Betul sekali, memang di Masjid Istiqlal ini setiap harinya selama 1 bulan penuh bulan Ramadan disediakan ribuan makanan nasi box gratis. Nah, saat ini di belakang saya atau di sekitaran saya sudah melakukannya persiapan. Ini ada sekitar setiap harinya lebih dari 4.000 box nasi, beragam lauk-lauk mulai dari ayam, daging, kemudian juga ada buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian juga ada manis-manisan berupa puding yang sudah disediakan di dalam box tersebut, dan juga ada kurma untuk membatalkan puasa para jemaah yang hadir di Masjid Istiqlal ini. Dan memang setiap harinya ini disediakan sekitar lebih dari 4.000 box, namun untuk hari Minggu memang disediakan sekitar 6.000 box, karena pada saat hari Minggu ini lebih banyak jemaah yang mengantri untuk menerima nasi box tersebut. Nah, pemirsa, saya mau menunjukkan nih, kalau di sebelah sana ini udah ada jemaah wanita yang sudah duduk-duduk, udah nunggu nanti akan dibagikan nasi box gratis untuk buka puasa. Nah, untuk sistemnya sendiri pemirsa, ini tidak ada kupon, tidak ada harus menulis nama ataupun harus menerima kupon yang sudah ditetapkan begitu. Jadi siapapun yang datang ke Masjid Istiqlal mengantri menerima makanan nasi box gratis akan diberikan. Untuk itu sementara itu Aditya, kita akan tunggu seperti apa nanti jelang maghrib pembagian dari nasi box gratis, ribuan nasi box yang akan diberikan di Masjid Istiqlal. Sementara itu Aditya. Baik, nanti kita akan kembali lagi bersama Fatima jelang berbuka puasa. Pemirsa, praktik korupsi yang membelit sejumlah BUMN mendorong para penegak hukum bergerak mengusut.
Selengkapnya dalam Benang Merah Membidik Korupsi BUMN Konstruksi dan Transportasi. Pemirsa, praktik korupsi yang membelit sejumlah BUMN mendorong para penegak hukum bergerak mengusut. Beberapa oknum petinggi pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Seperti apa langkah para penegak hukum? Selengkapnya dalam Benang Merah Membidik Korupsi BUMN Konstruksi dan Transportasi. Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, melejut para penegak hukum menggebuk pelanggar aturan. Gerak aparat penegak hukum tak hanya tertuju di kasus dugaan korupsi di Pertamina Subholding yang belakangan ini terdengar nyaring. Aparat juga mengarahkan bidikan ke sejumlah korporasi pelat merah lainnya. Di situ, aparat mengendus ada yang tidak beres di balik salah satu praktik konstruksi yang berpusat di HK Tower ini. Kamis, 20 Februari 2025, Bareskrim Polri melalui Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor menggeledah kantor PT Hutama Karya Persero yang berdiri megah di Bilangan Cawang, Jakarta Timur. Penggeledahan ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pada pekerjaan konstruksi terintegrasi EPC proyek pengembangan dan modernisasi pabrik gula Jatiroto tahun 2016 di Lumajang, Jawa Timur yang dimiliki oleh PT PN 11. Diketahui dalam pelaksanaannya proyek tersebut gagal dirampungkan alias mangkrak, yang membuat negara boncos hingga 871 miliar rupiah. Terkait kasus ini, polisi setidaknya telah memeriksa 50 saksi dari PT Hutama Karya. Sementara pada sepekan sebelumnya, Kamis 13 Februari 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 3 mantan petinggi PT ASDP Indonesia Ferry. Mereka adalah mantan Direktur Utama Ira Puspadewi, ex-Direktur Perencanaan dan Pengembangan Hari Muhammad Adik Caksono, dan mantan Direktur Komersial dan Pelayanan Yusuf Hadi. Sedangkan tersangka lain, yakni pemilik PT Jembatan Nusantara, Aji, belum ditahan sampai persidangan digelar. Para tersangka diduga melakukan berbagai penyimpangan, di antaranya merekayasa dokumen kapal dengan mengubah dokumen pemeriksaan kapal tuanan usang agar terkesan mengilap layaknya kapal baru. Selain itu, tersangka juga memanipulasi valuasi kapal PT Jembatan Nusantara melalui kantor jasa penilai publik atau KJPP untuk mengatrol rupiah yang dibanderol. Namun, fakta terungkap selanjutnya, dari total 53 kapal yang diakuisisi, hanya 11 kapal yang berumur di bawah 22 tahun. Sedangkan 42 kapal lainnya
berusia antara 30 hingga hampir 60 tahun. PT ASDP sebenarnya belum mempunyai pedoman internal terkait dengan proses akuisisi, sehingga pada saat itu saudara IP selaku direktur utama memerintahkan kepada bawahannya untuk membuat satu aturan internal atau peraturan direksi terkait dengan proses akuisisi tersebut dengan berbagai hal yang dikecualikan yang bertentangan dengan aturan di atasnya. Sebelum mengungkap kasus dugaan korupsi di Pertamina Subholding, langkah berani Kejaksaan Agung sudah lebih dulu tersaji kala membongkar kasus mega korupsi komoditi timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Korupsi komoditi timah itu disebut merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Dari angka itu, 271 triliun rupiah diantaranya berasal dari kerugian lingkungan. Persoalannya, nasib pengembalian kerugian lingkungan itu masih kurang. Sementara kerugian keuangan negara sebesar 26,6 triliun rupiah yang lain timbul dari pembayaran biji timah kepada mitra tambang PT Timah. Timah ini kan kerugiannya cukup signifikan, tetapi titik kerugian yang paling besar adalah kerusakan lingkungan. Kita bersyukur bahwa kerusakan lingkungan itu dapat dibuktikan oleh jaksa di dalam persidangan. Karena biasanya adalah sangat sulit untuk menentukan itu. Dan kita bersyukur bahwa kerusakan lingkungan yang selama ini tidak tertanggulangi, insya Allah dana ini apabila nanti bisa kita ambil dan kita sita, bisa digunakan untuk perbaikan lingkungan. Mega korupsi ini kian menarik perhatian karena salah satu terpidana, yakni Harvey Muiz, tak lain merupakan suami pesohor Sandra Dewi. Pun vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa pada awalnya terbilang ringan. Jaksa penuntut umum pun mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Jakarta lantas mengabulkannya. Alhasil, sebuah terdakwa kemudian diperberat hukumannya. Harvey Muiz yang semula divonis 6,5 tahun penjara menjadi 20 tahun penjara. Vonis terhadap Direktur Keuangan PT Timah periode 2016-2020 Emil Ermindra juga diperberat menjadi 20 tahun penjara. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar rupiah. Panatnya kasus korupsi yang mendera BUMN membuat seruan reformasi di korporasi milik negara menggema. Reformasi diperlukan sejumlah BUMN untuk membuatnya lebih efisien, sehat, dan memiliki daya kompetisi yang kuat. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana menerbitkan peraturan gubernur tentang larangan konversi lahan di wilayah Jawa Barat. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Dikembalikan kembali areal Puncak menjadi areal hijau, menjadi areal hutan, dan hutannya nanti dikelola oleh Provinsi Jawa Barat. Bangunan-bangunannya dibongkar.
dikembalikan kembali areal Puncak menjadi areal hijau, menjadi areal hutan, dan hutannya nanti dikelola oleh Provinsi Jawa Barat. Bangunan-bangunannya dibongkar. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau taman wisata yang dibongkar di kawasan Puncak pada Jumat pagi. Deddy Mulyadi pun berencana menerbitkan peraturan gubernur tentang larangan konversi lahan di wilayah Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau langsung taman wisata di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat yang dibongkar kemarin. Pembongkaran dilakukan menyusul taman wisata tersebut dinilai melanggar izin operasional dan dampak lingkungan. Deddy Mulyadi pun mengaku berencana mengubah peraturan tentang pengalihan fungsi tanah di seluruh Jawa Barat. Peraturan gubernurnya adalah larangan alih fungsi lahan, areal pertanian, daerah resapan air, daerah aliran sungai, perkebunan, dan kehutanan. Sehingga karena ini sudah keluar Pergub, maka nanti tidak bisa lagi meminta rekomendasi Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat untuk membuat izin pengelolaan hutan di luar peruntukan kepentingan kehutanan dan perkebunan. Sebelumnya pada Kamis kemarin, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, dan Bupati Bogor Rudi Susmanto menindak tegas sejumlah tempat wisata di Puncak Bogor yang dianggap melanggar aturan lingkungan dan menyebabkan kerusakan ekosistem. Tempat wisata tersebut pun disegel karena diduga berkontribusi pada meningkatnya banjir di Jabodetabek. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk membahasnya langsung saja kami ajak Anda bergabung bersama dengan Bupati Bogor Rudi Susmanto. Selamat petang Pak Bupati, sejauh ini sebenarnya proses perizinan pendirian taman wisata itu seperti apa? Ya, betul. Jadi PT Jaswita merupakan salah satu BUMD milik pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang mana pemerintah Kabupaten Bogor sudah mengeluarkan izinnya. Akan tetapi izin yang kami keluarkan untuk PT Jaswita yaitu hanya kurang lebih sekitar 4.000 sekian meter persegi. Akan tetapi PT Jaswita ternyata menggunakan cakupan lahan yang di luar izin yang kami berikan, yaitu seluas kurang lebih 21.000 meter persegi. Saya baru jadi Bupati Bogor, baru berkantor kurang lebih 5 hari, tetapi kami kemarin langsung meminta jajaran organisasi perangkat daerah untuk melakukan evaluasi terkait perizinan bangunan gedung tersebut. Maka ternyata pemerintah Kabupaten Bogor di bulan Juli 2024 sudah melayangkan surat teguran kepada PT Jaswita Jawa Barat. Surat teguran bukan cuma sekali, surat teguran pertama, kedua, dan ketiga sudah dilayangkan kepada PT Jaswita, sehingga pada saat sekarang gubernurnya baru, Kang Deddy Mulyadi menjabat, beliau sangat concern terhadap pelestarian alam dan lingkungan. Beliau langsung memutuskan karena ini adalah BUMD milik pemerintah Provinsi Jawa Barat, kembalikan sesuai dengan izin yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bogor, yaitu sekitar 4.800 meter persegi. Pak Rudi, artinya pelanggaran ini terjadi pada tahun 2024 atau justru sebelumnya? Sebetulnya pelanggarannya mungkin sebelum tahun 2024. Nah, kita masih meminta dievaluasi lanjut, bukan hanya pada PT Jaswita, tapi pada beberapa bangunan-bangunan yang kemarin kita kunjungi. Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan beberapa evaluasi. Kita pun pada saat dikeluarkan perizinan bangunan gedung, yaitu PT Jaswita diminta untuk mempersiapkan, kita berikan beberapa rekomendasi. Itu pertama, pada saat dokumen-dokumen analisis mengenai dampak lingkungan dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor, kita meminta PT Jaswita menyediakan tampungan limpasan air. Lalu kita pun meminta semua bangunan memiliki tangkapan air masing-masing. Nah, beberapa hal yang kita berikan rekomendasi kepada PT Jaswita, ada beberapa hal yang tidak ditindaklanjuti. Jadi kalau kejadian yang dilakukan proses penertiban hari ini tanggal 6 dan 7 Maret 2025, maka bukan berarti pemerintah Kabupaten Bogor mengabaikan. Pemerintah Kabupaten Bogor sudah mengambil langkah-langkah dari bulan Juli tahun 2024. Akan tetapi karena itu adalah milik BUMD Provinsi Jawa Barat, maka tahapan-tahapannya secara administratif harus kami tempuh.
Tapi karena hari ini yang hadir adalah gubernur selaku orang tua pemilik BUMD-nya, maka gubernur kita pun sangat mengapresiasi dapat mengambil langkah langsung, dan pemerintah Kabupaten Bogor tentu memberikan dukungan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya, Pak Bupati, ini kan dikelola oleh BUMD, tapi benarkah tidak ada AMDAL? AMDAL-nya ada, perizinan bangunan gedungnya juga ada, PBG itu berarti kan IMB ya. Tapi PBG atau perizinan bangunan gedung yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bogor luasnya hanya kurang lebih 4.000 meter persegi. Sedangkan bangunan yang berdiri total kawasan yang digunakan adalah 21.000 meter persegi. Maka di tahun 2024 kami langsung memberikan surat teguran kepada PT Jaswita. Dan teguran tadi seperti yang kami sampaikan, teguran ke-1, teguran kedua, teguran ketiga itu tidak ditindaklanjuti oleh PT Jaswita. Kita tadinya mau masuk pada tahapan kedua. Tahapan kedua yaitu kita mengajukan surat pembongkaran. Sebelum surat pembongkaran diajukan, lalu pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki gubernur baru, Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi langsung mengambil langkah sesuai dengan kebijakan gubernur. Adakah taman wisata lainnya juga yang menyalahi aturan sejauh ini? Ya, jadi kita melihat hari ini adalah kepentingan bersama, kita ingin menjaga kelestarian alam bersama, maka saya menginstruksikan jajaran terkait baik dari DPUPR, DPKPP, Dinas Lingkungan Hidup, DPM PTSP Kabupaten Bogor. Kita pemerintah Kabupaten Bogor 2 hari yang lalu langsung mengeluarkan kebijakan yaitu menerbitkan peraturan bupati baru, yaitu menarik segala kewenangan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang perizinan. Kewenangan tersebut kita tarik menjadi 1 pintu. Hari ini sementara kita diberikan kewenangan kepada kepala daerah, tidak kepada SKPD masing-masing. Lalu yang kedua, beberapa titik yang kemarin kami kunjungi, ternyata perizinan bangunan gedung atau IMB-nya pun sudah keluar. Maka pada saat IMB-nya sudah keluar, kita pun melakukan evaluasi sehingga kita dapat mengambil langkah-langkah lebih lanjut. Karena instruksi dari Kementerian Lingkungan Hidup, beberapa yang izinnya sudah keluar untuk dilakukan pengawasan. Tentunya kita ingin selaras bahwa kebijakan dari pemerintah daerah selaras dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pak Bupati, langkah selanjutnya apa usai pembongkaran? Tadi Pak Bupati sempat menyebutkan akan ada langkah-langkah selanjutnya. Sudah, jadi langkah-langkah selanjutnya adalah kita di pemerintah daerah melakukan yang pertama, kita mengeluarkan peraturan bupati terkait pendelegasian kewenangan yang tadinya izin-izin itu ada di organisasi perangkat daerah masing-masing, maka sekarang diambil alih langsung oleh kepala daerah. Itu pertama. Kedua, pemerintah Kabupaten Bogor langsung menggelar beberapa rapat-rapat dengan organisasi perangkat daerah mengevaluasi beberapa bangunan-bangunan yang ada di wilayah Puncak terkait perizinan yang sudah dikeluarkan. Kita ingin segala perizinan yang sudah keluar sesuai dengan peruntukan yang diberikan. Karena saya pun baru menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bogor, baru berkantor 5 hari. Tapi tentunya 5 hari ini menjadi semangat yang cukup besar, di mana kita punya gubernur yang punya keberanian yang luar biasa, punya perhatian yang luar biasa terhadap lingkungan. Nah, kita pemerintah Kabupaten Bogor siap mendukung, siap mensupport segala kebijakannya. Iya, Pak Bupati, sejauh ini dari data yang dihimpun, meski baru bekerja 5 hari ya, tapi paling tidak data yang dihimpun ini ada tidak sejauh ini yang memang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku? Atau jangan-jangan nih semua taman wisata di sana melanggar? Masih banyak beberapa pelaku objek wisata yang berbisnis di bidang usaha yang masih memenuhi kaidah ketentuan untuk sama-sama menjaga lingkungan. Dan masih banyak juga beberapa pengusaha atau beberapa dunia usaha di wilayah Puncak yang tentunya tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan secara baik. Tetapi memang dalam perjalanannya pasti ada. Nah, tentunya kita dari kemarin sampai hari ini kita akan memberikan informasi yang utuh pada pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun kepada Kementerian Lingkungan Hidup terkait beberapa izin-izin yang sudah keluar, beberapa objek-objek wisata yang sudah beroperasi,
tentunya kedua belah pihak, di mana objek wisata pun banyak masyarakat kami yang bekerja di situ. Tapi walaupun masyarakat kami bekerja di situ, kami sangat berharap kita tidak mengesampingkan terkait kelestarian lingkungan. Iya, Pak Rudi, kalau misalnya ditemukan ada juga yang masih melanggar, artinya konsisten akan dilakukan pembongkaran dan sidak mungkin secara berkala. Kami sangat konsisten, ya. Kami sangat konsisten karena segala kebijakan yang kita jalankan hari ini, kita kemarin sudah melaksanakan red di Magelang bersama-sama dengan beberapa pejabat dari pemerintah pusat maupun dari gubernur, dari beberapa gubernur di Indonesia, salah satunya ada Gubernur Jawa Barat, beberapa bupati, wali kota provinsi Jawa Barat. Di red di Magelang pun kita sudah memutuskan bersama bahwa kelestarian lingkungan menjadi komitmen kita bersama Bupati Wali Kota Provinsi Jawa Barat. Maka pada saat terjadi bencana banjir kemarin beberapa hari yang lalu, hari ini pun kita berkumpul di Kota Depok, di kantor Wali Kota di kantor Wali Kota Bekasi bersama dengan Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bekasi, Bupati Bekasi, Wali Kota Depok bersama Bupati Kabupaten Bogor untuk menyelesaikan permasalahan banjir ini bersama-sama. Tidak sendiri-sendiri. Baik, terima kasih Pak Bupati Bogor, Rudi Susmanto, sudah bergabung bersama kami dan memberikan informasinya. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, selamat berbuka puasa. Ya, terima kasih. Pemirsa, langgam mengaji dalam bahasa Jawa di Masjid Sunan Ampel ini seolah membawa suasana pengajian kitab kuning di masa lampau. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kabar Petang. Pemirsa, Ramadan di kota Surabaya, Jawa Timur diisi dengan kegiatan unik, yakni berburu 3.000 takjil gratis di Universitas Negeri Surabaya UNESA di kampus 2. Lalu bagaimana suasana warga berburu takjil? Ada rekan Farah Manhila yang akan mengabarkan untuk Anda. Assalamualaikum Farah. Waalaikumsalam Aditya. Baik, Farah, bagaimana dengan keseruan berburu takjil di sana? Silakan. Saya bisa gambarkan dan juga pemirsa. Iya, Aditya dan juga pemirsa, Anda bisa melihat nih di belakang saya ini adalah antrian dari masyarakat dan juga mahasiswa yang sedang berburu takjil dan juga menu buka puasa. Hari ini pemirsa, ini adalah totalnya kurang lebih 3.500 menu makanan dan lebih dari 4.000 takjil yang akan dibagikan kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh kampus Universitas Negeri Surabaya. Nah, tadi saya juga sudah memantau sejak sore hari, Aditya dan juga pemirsa, bahwa ini antriannya sudah dibuka sejak tadi. Bahkan mahasiswa ataupun masyarakat ini sudah berkumpul sejak pukul 4 sore dan antri untuk bisa mendapatkan takjil dan juga menu berbuka gratis gitu ya dari pihak kampus. Kalau kita melihat dari jam ini memang beberapa saat lagi ini memasuki waktu azan maghrib untuk kota Surabaya. Jadi Anda bisa melihat bagaimana keriuhan di sini pemirsa, bagaimana banyak sekali masyarakat ini berusaha untuk mendapatkan takjil dan juga menu makanan gratis. Kalau cuacanya sekarang tiba-tiba ini agak gerimis pemirsa, jadi memang biasanya masyarakat yang sudah mendapatkan takjil ini kemudian berburu tempat duduk untuk bisa menikmati makanan. Dan nah, ini adalah panggung hiburan yang memang juga sudah disediakan oleh pihak kampus sambil menunggu waktu berbuka. Kebetulan sekali nih momennya agak gerimis pemirsa, saya juga sempat melihat ada rektor dan juga direktur lab school yang juga sebagai ketua panitia. Gimana ini Prof? Hari ini sukacita kebahagiaan untuk berbagi takjil? Wah, luar biasa dengan kebersamaan sama masyarakat dan mahasiswa. Indahnya buka bersama. Ya, ada harapan bahwa ketika kita bisa komunikasi rileks, kita bisa koordinasi terkait bagaimana pengembangan kampus, bagaimana masyarakat itu tidak takut lagi ke kampus. Wah, kampus adalah bagian daripada masyarakat. Terima kasih Prof, terima kasih banyak. Selamat menunggu waktu berbuka ini bersama dengan teman-teman mahasiswa dan juga masyarakat. Pemirsa, ini memang rupanya tidak terduga cuaca yang terjadi saat ini di kota Surabaya, tiba-tiba gerimis, dan ini seluruh mahasiswa ataupun masyarakat ini sedang berusaha untuk mencari tempat yang teduh untuk menunggu waktu berbuka. Namun momen untuk
untuk berbuka bersama ini memang selalu seru dan selalu menyenangkan. Demikian dari wilayah Surabaya, Aditya, saya juga mau antri untuk mendapatkan takjil dan juga menu buka puasa gratis. Baik, silakan para Manila untuk antri karena sebentar lagi di sana akan segera berbuka puasa. Pemirsa, kita lanjutkan ke informasi lainnya usai bertemu dengan hari ini Presiden Prabowo kembali memanggil sejumlah pengusaha besar ke Istana Negara. Tidak hanya pengusaha besar, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga dipanggil ke Istana Negara. Mereka mulai tiba di Istana Negara sekitar pukul 2 siang tadi. Salah satu undangan yang tiba siang tadi adalah Ketua Umum Kadin Anindya Bakri. Pembukaan satu lalu saya banyak diskusi tapi saya masuk saudara sekalian yang saya lihat adalah pertemuan yang sangat baik antara pemerintah yang dipimpin oleh Pak Presiden Prabowo dengan dunia usaha. Kadin, saya sebagai Ketua Umum datang bersama teman-teman dunia usaha untuk berpikir bagaimana kita satu bisa mendukung program pemerintah untuk bisa mendapat pertumbuhan yang 8%, lalu juga menentaskan kemiskinan. Nah, tadi bicara banyak juga mengenai program Danantara. Tadi ada Pak Erick Thohir, ada Pak Menteri Rosan di sana juga bicara. Dan juga tadi di situ ada tamu pembicara luar negeri yang mungkin teman-teman bisa cek. Nah, dia juga berbagi pemikiran bahwa Danantara ini adalah suatu terobosan yang luar biasa. Tapi bagaimana kita bisa melakukan tata kelola yang baik, investasi yang baik untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana informasi terbaru pertemuan Presiden Prabowo dengan para pengusaha, kita sudah bersama rekan Haidar Faisal yang akan mengabarkan secara langsung. Haidar, poin-poin apa saja yang disampaikan dalam pertemuan ini? Ya, Aditya Nugroho dan juga pemirsa, sebelum saya menjawab hal tersebut, memang betul sekali bahwa hari ini Presiden Prabowo Subianto teragendakan mengundang sejumlah pejabat yang bergerak dalam sektor usaha dan ekonomi, serta juga pimpinan-pimpinan Danantara, lalu Dewan Ekonomi Nasional dan juga Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia, serta sejumlah pengusaha-pengusaha besar ke Istana Negara Jakarta, tempat kami mengabarkan saat ini. Tadi, seperti yang disampaikan bahwa memang terpantau mereka hadir pukul 2 secara berkala di Istana Negara dan telah berakhir keluar dari Istana Negara sekitar beberapa waktu yang lalu. Dan jika dilihat dari komposisi pejabat dan juga tokoh-tokoh pengusaha yang hadir, Aditya Nugroho dan juga pemirsa, memang pembahasannya terkait dengan iklim perekonomian dan juga usaha di Indonesia. Khususnya pembahasan juga berkaitan dengan Badan Pengelola Investasi, yang ini adalah Danantara. Tadi kami sempat diajak masuk juga sebetulnya selama beberapa waktu sebelum pada akhirnya diminta untuk keluar kembali. Dan di dalam tadi kami melihat selain para pejabat dan pengusaha yang hadir, tadi juga ada sosok dari Raymond Thomas Dailo yang merupakan investor dan juga ekonom dunia asal Amerika Serikat yang juga digadang-gadang ini akan menjadi Dewan Penasihat dari Danantara. Dan dalam pidatonya tadi di hadapan pejabat dan juga para pengusaha, Presiden Prabowo Subianto mengatakan memang sengaja mengundang semua pihak, khususnya yang merupakan para ahli dan juga investor berpengalaman ini untuk memberikan pandangan serta berbagi pengalaman dalam pengelolaan investasi. Ia mengatakan dirinya memang sangat terbuka terkait dengan pandangan-pandangan kritis yang disampaikan oleh berbagai pihak mengenai bagaimana investasi ini harus dilakukan. Karena dalam hal ini bertujuan untuk bekal bagi pengelolaan dari Danantara nantinya. Dan dengan demikian, pengelolaan aset nantinya juga bisa berjalan dengan baik, efisien, dan mampu bersaing di tingkat global. Sedikit lagi juga, Aditya Nugroho, Presiden juga mengajak para pengusaha swasta yang telah berpengalaman dalam manajemen dan juga investasi untuk bekerja sama. Ya, kami sudah mendapatkan poin dari isi pembicaraan pertemuan antara Prabowo Subianto dengan para pengusaha. Aditya Nugroho
kembali ke studio. Baik, sekali lagi terima kasih Haidar Faisal, selamat kembali bertugas. Pemirsa, nanti usai jeda kami akan menghadirkan bagaimana keseruan berbuka puasa dari Masjid Istiqlal bersama rekan Fatima Albar. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Kabar Petang. Pemirsa, Masjid Istiqlal Jakarta menyediakan buka puasa gratis dengan ribuan nasi box setiap hari selama Ramadan. Pihak Masjid Istiqlal memperlakukan sejumlah aturan agar buka puasa berjalan dengan lancar. Lalu seperti apa persiapan buka puasa di Masjid Istiqlal? Ada rekan kami Fatima Albar yang akan mengabarkan kepada Anda. Fatima, bagaimana dengan persiapan buka puasa di Masjid Istiqlal? Ya, Assalamualaikum Aditya dan juga pemirsa. Memang seperti tadi sebelumnya kita sampaikan bahwa setiap harinya di Jakarta Pusat ini selalu menyediakan makanan untuk buka puasa secara gratis. Ini sekitar 3.000, 4.000 hingga 6.000 box setiap harinya. Nah, memang untuk buka puasanya itu sendiri itu dibagi sejak pukul 5 sore tadi sudah mulai didistribusikan kepada jemaah wanita maupun jemaah laki-laki yang sudah hadir di Masjid Istiqlal. Makanannya pun beragam. Tadi saya sempat lihat pada saat proses makanan-makanan tersebut sudah tiba di Masjid Istiqlal. Ini ada sekitar 11 vendor makanan yang menyiapkan ribuan makanan yang gratis dibagikan setiap harinya selama bulan Ramadan di Masjid Istiqlal. Jadi ada 11 menu beragam dari daging, ayam, sayur-sayuran. Kemudian juga tadi saya lihat ada buah-buahan di makanannya. Kemudian juga ada kurma, minuman gratis. Terus juga ada manis-manisannya juga nih pemirsa. Itu juga ada puding dan masih banyak lagi. Nah, seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini merupakan jemaah wanita yang memang tadi sudah kebagian, sudah menerima makanan gratis nasi box dari Masjid Istiqlal yang siap disantap sebentar lagi untuk buka puasa. Nah, mungkin nanti kita bisa tanya-tanya ke masyarakat ataupun jemaah yang hadir di sini. Nah, kalau sebelah sini pemirsa, ini jemaah yang masih menunggu antrian untuk mendapatkan nasi box tersebut. Ini kita coba mau nanya-nanya nih ke jemaah yang masih menunggu antrian bersama keluarganya, bersama anaknya yang memang sebentar lagi menunggu maghrib, dan akan menerima makanan gratis dari Masjid Istiqlal. Kita akan coba tanyakan langsung pemirsa ke salah satu jemaah di sini. Halo, Assalamualaikum, selamat sore kakak. Dengan kakak siapa? Bita. Nih kakak kesini sama siapa aja nih kak? Sama teman-teman. Rame-ramean ya? Ngapain nih kak di sini nunggu-nunggu sore-sore? Ya sore-sore ngabuburit sambil nanti mau beli jajanan gitu. Beli jajanan juga. Udah tau belum nih kita di Masjid Istiqlal tuh dibagi nasi box gratis. Sambil nunggu nasi box gratis juga nggak buat buka puasa? Oh, belum tahu sih. Belum tahu sih ya. Tapi nanti di sebelah situ udah dibagiin. Kalau nanti di sini bakal didistribusiin makanan buka puasa gratis. Mau nyobain juga nggak? Mau sih kalau boleh. Ini udah bawa bekal juga belum? Udah persiapan buat buka nanti? Belum. Berarti sekalian nunggu masakan atau makanan gratis dari Masjid Istiqlal ya? Iya. Oke, terima kasih kakak. Nah itu dia pemirsa, memang untuk menerima makanan gratis untuk buka puasa dari Masjid Istiqlal ini tidak perlu menaruh kupon, tidak perlu mengantri, tidak perlu menyiapkan nama seperti biasanya. Ini cukup datang, duduk, nanti dibagikan oleh pihak Masjid Istiqlal. Namun memang terbatas. Setiap harinya ada sekitar 4.000 hingga puasa. Namun untuk hari Minggu memang ini nasi boxnya dilebihkan sekitar 6.000 nasi box karena memang informasinya masyarakat ini lebih antusias, banyak yang lebih datang ketika weekend ataupun hari libur, sehingga pada hari Minggu nasi box yang disediakan oleh Masjid Istiqlal pun melebihi dari kapasitas hari-hari biasanya. Nah pemirsa, saya dan juga kameramen saya juga tadi sudah dapat nih nasi box gratis untuk buka puasa dari Masjid Istiqlal. Tentunya kita sebentar lagi menunggu buka puasa dan kita akan santap makan gratis dari Masjid Istiqlal yang sudah diberikan kepada kami. Sementara itu, Sirah, Aditya kembali studio, kita akan nantikan dan cobain makanan gratis nasi box dari Masjid Istiqlal. Baik, Fatima tadi kan Fatima dan juru kamera sudah dapat nasi boxnya. Boleh lihat nggak sih apa aja sih isinya?
Terus menu sama cemilannya ada apa aja sih? Takjilnya? Kalau tadi kita sempat ngintip-ngintip nih Aditya, nasi box kita kebetulan kita taruh di sebelah sana. Tadi udah sempat kita buka nih isinya apa aja. Tadi ada nasi, kemudian ada daging sapi kalio, kemudian ada pisang, ada kurma, ada puding tadi. Jadi udah nggak sabar banget nih, udah ngiler banget kita mau nyobain nasi box gratis dari Masjid Istiqlal yang isinya luar biasa, tentunya juga sehat. Fatima harus bersabar dulu nih, masih ada waktu kurang lebih 10 menit lebih ya nanti ya untuk berbuka puasa bersama di sana ya. Luar biasa ya, Masya Allah ya, itu membagikannya banyak banget. Kita juga melihat jemaah luar biasa banyak. Terima kasih Fatima Albar, informasi langsung dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Pemirsa, lagam mengaji dalam bahasa Jawa di Masjid Sunan Ampel ini seolah membawa suasana pengajian kitab kuning di masa lampau, khususnya di pesantren tradisional di Pulau Jawa dan Madura. Kajian kitab kuning digelar usai sholat asar hingga waktu berbuka puasa. Lantunan langgam Jawa dalam bacaan kajian kitab kuning seolah membawa jamaah kembali ke masa lampau di era Sunan Ampel. Para jamaah yang sebagian besar adalah warga Surabaya telah berusia lanjut ini dengan hikmat mendengarkan materi pengajian yang membahas tentang keutamaan puasa Ramadan. Sejumlah kitab kuning yang sangat masyhur pada abad pertengahan diajarkan di sini, seperti diantaranya Bulughul Maram, Bidayatul Bidayah, hingga Sahih Bukhari. Seluruh materi kajian tertulis dalam kitab berbahasa Jawa, namun ditulis dengan aksara Arab atau yang lebih dikenal dengan Arab Pegon. Kajian kitab kuning ini akan semakin ramai saat malam ganjil di 10 terakhir Ramadan, di mana warga dari berbagai daerah berharap malam Lailatul Qadar. Ada jamaah rutin kajian di Masjid Ampel. Masjid Ampel ini kan tiap hari selain Ramadan, habis subuh, habis maghrib selalu ada kajian kitab kuning. Jadi ada yang ikut kajian rutin itu ikut tempo, ada yang jamaah-jamaah yang khusus memang Ramadan, dia ada yang 1 bulan di sini, ada yang peziarah, ya macam-macam. Sebelum azan maghrib berkumandang, takmir masjid membagikan takjil berupa 3 biji kurma, nasi bungkus, dan teh hangat yang menambah suasana kebersamaan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Kabar Petang. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kultum Jelang Berbuka. Saya Aditya Nugroho. Saya Sira Safira, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Baru saja menyaksikan Kabar Petang didukung oleh Diabetasol.